Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, bacaan pertama dan bacaan Injil memperlihatkan cerita yang kurang lebih mirip. Di dalam bacaan pertama, Nabi Elisa memberi makan kepada 100 orang dengan hanya mengandalkan 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di dalam bacaan Injil, dengan hanya memiliki 5 roti dan 2 ikan, Yesus juga memberi makan kepada 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kedua peristiwa ini hendak memperlihatkan kebaikan hati dari Nabi Elisa dan Yesus untuk memberi makan banyak orang. Mereka tergerak oleh belas kasihan untuk membantu banyak orang. Santo Paulus di dalam bacaan kedua juga menekankan bahwa sebagai orang-orang yang terpanggil di dalam Tuhan, kita harus hidup sepadan dengan panggilan kita. Salah satu caranya yaitu menunjukkan kasih kita lewat sikap saling membantu satu dengan yang lain. Baru-baru ini Dr. Sarah Gilbert menjadi terkenal karena ia sungguh-sungguh berjasa bagi pandemi di Inggris. Ia diundang di dalam pertandingan tenis dan dalam kesempatan itu mereka mengumumkan bahwa dirinya lah yang berjasa bagi semua penonton yang ada. Karena mereka bisa menonton pertandingan tenis tersebut tanpa menggunakan masker dan bebas protokol kesehatan. Sebab mereka telah menerima vaksin yang merupakan buah kerja keras dari Dr. Sarah Gilbert. Mulai saat itulah banyak orang mengetahui bahwa Dr. Sarah Gilbert telah membantu mereka untuk terlepas dari ancaman COVID-19. Bahkan buah kerja keras ini berjasa bagi banyak orang di seluruh dunia, bukan hanya di Inggris. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, makanan identik dengan kehidupan. Sebab makananlah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Karena itu belajarlah agar hidup kita bisa menjadi makanan bagi banyak orang. Dengan kata lain, hidup kita harus menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Hal ini hanya akan bisa terjadi jika kita mampu memaksimalkan pelayanan dan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Jika kita mampu membantu orang lain, maka pada saat itu kita sedang menambah waktu kehidupan mereka di dunia ini, apalagi bagi mereka yang sangat membutuhkan. Kedua, di dalam bacaan Injil, seorang anak kecil memberi 5 roti dan 2 ikan. Kemudian diberkati oleh Yesus sehingga berlimpahlah pemberian tersebut. Itu artinya sekecil apapun pemberian kita, tetapi jika diimani bahwa pemberian itu diberkati oleh Tuhan, maka pemberian itu akan sungguh-sungguh bermanfaat dan bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketiga, Injil memperlihatkan seorang anak kecil yang rela memberi 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu bersama bahwa seorang anak kecil sangatlah identik dengan kepolosan. Karena itu, anak kecil juga pastinya memberi dengan penuh kepolosan dan ketulusan. Mereka selalu memberi begitu saja tanpa harus meminta imbalan, meminta pujian, dan lain sebagainya. Kita belajar untuk beriman seperti seorang anak kecil yang memberi, yang menolong dan membantu orang lain
tanpa harus mengharapkan sesuatu atau mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Selain itu, kita juga bisa meneladani Dr. Sarah Gilbert yang sangat berjasa bagi kemanusiaan di masa pandemi ini, tetapi tidak pernah mau menonjolkan ketenaran dan popularitas dirinya. Ia bekerja dalam diam dan demi kemanusiaan. Bahkan ia tidak mengambil hak paten dari vaksin tersebut agar vaksin dibayar dengan harga yang lebih murah. Inilah contoh dari seorang yang memberi tanpa pamrih demi kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.